Terima kasih untuk satu minggu ini, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih untuk pakaian yang terbaik. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang terbaik satu minggu ini Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi angkat suara saudara. Siap memuji Tuhan, katakan amin. Siapa Bapak Ibu bisa kasih tepuk tangan dan kasih salam kanan kiri depan belakang ya. Haleluya. Haleluya.
Yesus
si mata dah. Yuk.
lutut, setiap lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan menjadi satu kerinduan kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Detik demi detik Tuhan, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami melihat setiap kebaikan Tuhan, kami melihat tuntunan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang heran, punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat yang menyelamatkan hidup kami, memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Pada saat Tuhan pagi hari ini, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan dengan segala ucapan syukur dari dalam hasrat hati kami, biar itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya sebentar kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, kami dimampukan. Bahkan kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas hidup kami. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan, kami boleh diteguhkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Shalom ya. Tuhan Yesus begitu baik, ajaib dan luar biasa ya. Saya dari kemarin terharu. Saya menangis, bukan menangis sedih, gak punya uang, bukan ya. Tapi saya terharu melihat anak-anak kemarin boleh retret, boleh berjalan ya retretnya. Dan saya melihat ya memang bukan anak-anak yang saya lahirkan secara daging gitu ya. Tapi saya tahu mereka dari masa kecil mereka, dari sekolah minggu, bahkan ini tadi pagi nyanyi banyak yang gak ikut nyanyi. Karena kami jumlah pesertanya kurang lebih 40 pembicara yang pulang tinggi, jadi kira-kira 43. Iya. Dan saya melihat ya dari kemarin ada yang waktu mamanya hamil, lahiran, tante tolong temenin, iya, saya bantu ke dalam, iya, ya. Saya juga kasih nama iya, ternyata mama gua gede. Nah, ya. Saya bilang sama anak-anak, tenang ya kalian, dapur umum dibuka 24 jam. Pokoknya kalian ibadah, kalian main, kalian berenang, jangan khawatir soal makan. Ya. Itu bawa ayam 30 ekor, beras 15 kilo, Indomie 3 pok, kayak 3 kardus, belum bakso, sosis, sayur 2 karung. Saya bilang pokoknya pulang tidak ada yang boleh kurus, gemuk boleh, kurus tidak boleh. Saya bilang nih bagian tim masak Ibu Tasoid sama Ibu Novianto sama saya mah cuma mondar-mandir ya. Mereka banyak masak, saya bilang kalau tahun depan red yang di bawah itu 40 kemarin. Kalau tahun depan ratusan orang, ingat baik-baik, bagian konsumsi tidak boleh ada yang kekurangan makan. Walaupun harus dijatah ayam 1 orang 1, ya. Tapi nanti kalau ada sisa boleh nambah, sepuasnya nambah. Itu tong nasi yang besar saya bawa supaya tidak berhenti masak bagian nasi. Pokoknya ada nasi, Indomie, telur semua tersedia. Habis ludes, ya puji Tuhan. Semua masuk ke perut anak-anak. Haleluya. Jadi mobil saya ringan. Ya, puji Tuhan. Baik. Kita bersyukur ya. Pengurus komisi sudah bekerja begitu berat. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah membantu, menopang, mengizinkan anak-anak boleh didik. Ya, banyak kisahnya. Ada tugas dari Bapak Gembala. Bapak Gembala tadi malam saya pulang dari ibadah komisi wanita bilang begini, mami saya terharu, saya sampai menangis. Kenapa? Sudah ada 1 orang
yang kirim video lagi ngerjain tugas Bapak Gembala. Nanti tanya tugasnya apa? Saya nggak mau ngomong biar penasaran. Haleluya. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lanjut lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan Roh-Nya bagi setiap orang yang percaya. 50 hari terhitung dari kenaikan, ya, dari kematian ke bangkitan, dan 10 harinya setelah kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan dalam Kisah pasal pertama ayat yang ke-8, maka tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada waktu sebelum sesaat, ya, untuk dia naik ke atas surga. Yesus katakan, maka kamu akan dipenuhi. Itu dalam Kisah pertama ayat yang ke-8. Aku akan memberikan sebuah janji, kuasaku akan turun atas hidupmu, Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Aku akan memberikan satu kuasa. Dan apa yang dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan memang di pasal yang kedua Tuhan memberikan janjinya. Kuasa itu diberikan, kuasa itu dinyatakan. Tapi hari ini orang seringkali salah kaprah dalam menerima kuasa Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat, ketika Roh Kudus itu turun atas hidup mereka, mereka mulai berkata-kata, mereka mulai berbicara. Dan yang dikatakan di sana, waktu mereka berbicara, orang dapat mengerti, orang dapat mengartikannya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali saya kadang-kadang bingung. Kenapa orang berkata-kata dipenuhi dengan Roh Kudus, ya baru pegang mic, sudah bahasanya bahasa di luar Indonesia, di luar dunia ini bahkan. Baru juga maju ke depan, pegang mungkin baru nyampe, udah berkata-kata berbahasa yang aneh-aneh menurut saya. Kadang-kadang ada sekolahnya, sekolah dipenuhi bahasa-bahasa. Walaupun tempat ini adalah gereja-gereja Pentakosta yang terkenal dipenuhi dengan segala pekerjaan roh di dalamnya, tetapi saya kurang setuju sekali kalau ada orang yang berkata-kata aneh. Karena dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan begini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata
yang dilakukan oleh Allah. Dan menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, kita seringkali berkata, Tuhan, bagaimana supaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya kepengen Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup saya. Saya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14, coba kita lihat dulu ayatnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Satu kerinduan kita bersama, saya pun rindu, Bapak Ibu Saudara pun rindu untuk dapat Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Dan yang harus kita lakukan untuk kita menerima setiap pekerjaan pekerjaan Tuhan Roh Kudus itu turun dalam hidup saya dan kita semua. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan supaya kita berdoa. Mereka kumpul bersama-sama. Alkitab katakan mereka berkumpul bersama dengan begitu orang banyak. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca lagi dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-15, itu ada 120 orang yang berkumpul hari itu menantikan janjinya Tuhan. Dan mereka berkumpul bukan hanya bergosip, Bapak Ibu Saudara. Mereka berkumpul sehati itu mereka berdoa. Dan doa yang mereka berikan itu selama 10 hari. Terus menerus mereka menanti janji Tuhan. Apa yang Tuhan akan berikan, kuasa apa yang Tuhan akan kerjakan. 10 hari itu mereka berdoa, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya rindu di tempat ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya memang doa itu adalah hal yang mungkin sebagian orang menjemukan. Kadang-kadang orang bosan dengan berdoa, orang tidak suka berdoa. Bahkan seringkali orang berkata berdoa tidak berdoa sama saja, keadaan tidak berubah. Kadang-kadang orang berkata aduh berdoa dulu saya bosan. Saya selalu katakan kepada anak-anak kalau minta barang apa-apa berdoa dulu. Mau minta apa berdoa dulu Flora sampai bosan. Mami aku pengen berdoa ya Flora. Mami aku pengen berdoa ya Flora. Tapi yang dimaksud dengan ayat yang ke-14 bukan kita berdoa hanya meminta sesuatu barang kepada Tuhan, meminta keinginan kita, tapi kita perlu juga berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kerjakan. Kemampuan kita terbatas, usaha kita terbatas, uang kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Tapi ada pekerjaan yang tidak pernah terbatas yang selalu saya katakan bagi diri saya sendiri. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan bagi hidup saya dan kita semua. Penting bagi kita untuk berdoa. Kemarin saya ditelepon dengan Ibu Ketua BPD Banten. Kami lagi berkomunikasi karena ada beberapa gereja GPA pun yang berangkat ke Puncak. Lalu dia bilang gini, ya Bu Gris ya, ke Puncak juga? Iya Ibu, Tante, saya bilang kenapa? Iya saya juga ke Puncak. Wah sama ya kita ya, mampir dulu. Dia bilang gitu. Ya makasih, ini saya bawa rombongan. Lalu saya tanya, ke Puncak dalam rangka apa nih Tante? Saya bilang gitu. Lagi doa puasa. Waduh banyak dong, jemaatnya ratusan. Enggak dikit, namanya juga doa puasa. Udah doa puasa lagi. Ya, cuma di Puncak berapa orang?
30 orang. Saya bilang kalau diajak jalan-jalan pasti rame. Coba disuruh ke puncak, disuruh doa plus puasa, cuma 30 orang. Puji Tuhan. Saya juga rindu nih di tempat ini. Kita ke puncak, doa dan puasa. Jangan makan sama jangan minum. Bergumul bersama dengan Tuhan. Ya. Saya pengen lihat yang daftar berapa kira-kira ya. Kalau tadi saya bilang sama Nakil, tidak boleh pulang dengan kurus, harus gemuk. Nah, kali nanti kita buat salah satu, belum pernah kita buat, jemaat kita undang untuk doa dan puasa di puncak. Saya tidak percaya ada banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan kita semua. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Betul. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tidak ada perkara yang cukup sukar. Dan Yesus katakan kepada mereka, perkumpulan engkau, tunggu di Yerusalem. Aku akan memberikan janjiku, aku akan memberikan kuasaku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh selama 10 hari, dan waktu Tuhan berikan kuasa itu bagi hidup mereka, Bapak Ibu Saudara tahu, mereka mampu, mereka sanggup untuk berkata-kata tentang perbuatan besar yang Allah lakukan. Mereka mampu bersaksi, mereka mampu untuk memberitakan firman Tuhan, mereka mampu menghadapi setiap tantangan, masalah dan persoalan. Jadi orang percaya tidak semerta-merta kita berkata langit dan bumi Tuhan yang punya, ya kan? Semuanya Tuhan mampu berikan. Tapi ingat, hidup dalam dunia ini bukan hanya berkat yang melimpah yang Tuhan dapat berikan, tapi juga setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan kehidupan, sakit penyakit mungkin yang harus kita hadapi, Tuhan juga akan berikan. Tapi kita akan mempunyai satu kekuatan, kita akan mampu mempunyai satu kuasa waktu kita berdoa kepada Tuhan. Karena waktu kita berdoa kepada Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu akan terjadi bagi hidup saya dan kita semua. Dan tidak hanya demikian yang harus kita lakukan untuk menerima Roh Kudus. Tidak hanya berdoa, tetapi Alkitab katakan di dalam pasal yang kedua di sana, mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Kata-kata Alkitab orang-orang yang saleh adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan? Kalau hidup kita kompromi dengan dosa, kalau hidup kita ini kompromi dengan dunia. Boleh baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Janji Tuhan diberikan bagi orang-orang yang hidup dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Allah, gak kompromi dengan dosa. Daniel Tuhan pakai secara luar biasa. Itu kalau kita dengar khotbah di hari Rabu, Daniel hebat, luar biasa, ya, otaknya melebihi orang-orang sebangsanya. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun dipakai secara luar biasa. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Kenapa Daniel harus masuk ke dalam dapur api? Kenapa Daniel harus masuk ke gua singa? Karena dia tidak kompromi dengan dosa. Dan orang-orang yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat peristiwa Yusuf? Yusuf di rumah Potifar, dia tetap berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dia tetap hidup sesuai apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa, ada masalah nggak terjadi? Ada. Tapi Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membuka jalan bagi hidupnya. Bahkan saya selalu katakan, masalah persoalan itu adalah proses Tuhan. Dan di balik proses itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya beberapa waktu ini
melihat berita yang sedang viral. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala bilang begini, mami ada berita, ada sepasang suami istri dimasukin dalam karung, dimatiin di Banten katanya. Terus saya bilang, di daerah mana tuh Pak? Serem amat kayak gitu ya. Gak taunya di daerah Serang beritanya. Itu rame sekali beritanya. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara lihat gak? Nah waktu dilihat itu suami istri dimasukin dalam karung, ternyata suaminya selamat. Suaminya nangis di pinggir peti mami istri, nangis, banjir air mata ya. Sampai pegang-pegang baju istrinya. Tahu-taunya suaminya kompromi dengan dosa. Ternyata suaminya punya wanita idaman lain. Sehingga ketika suaminya kompromi dengan dosa, suaminya tidak segan-segan membunuh istrinya. Sudah dibunuh istrinya, dimasukkan ke dalam karung. Lihat kejahatan yang terjadi. Kalau kita kompromi dengan dosa, kalau kita setuju dengan dunia ini, maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Kita akan hadapi masalah, kita akan hadapi setiap persoalan. Jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Memang di dalam Alkitab ini banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab. Tuhan luputkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan limpah-limpah. Tapi lihat kehidupan mereka, ada gak prosesnya? Ada. Ada gak tantangannya? Ada gak persoalannya? Ada. Tapi satu hal di dalam Alkitab yang selalu kita lihat, mereka bukan orang-orang yang kompromi dengan dosa. Mereka bukan orang-orang yang hidup dalam dosa. Kenapa seringkali terjadi masalah? Kenapa seringkali terjadi persoalan? Karena kita masuk dalam dosa, karena kita terlibat di dalamnya. Karena bahkan boleh saya katakan, kadang-kadang kita serahkan diri bagi setiap perbuatan dosa. Kenapa itu harus kita lakukan? Bagaimana pekerjaan Tuhan akan terjadi bagi hidup kita? Bagaimana Roh Kudus itu ada dalam hidup saya dan kita semua kalau kita masih hidup di dalam dosa? Orang-orang yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan Roh Kudus, yang ada Roh Kudus di dalamnya, saya yakin dan percaya dia akan berdiri teguh di atas kebenaran firman. Makanya saya kadang-kadang suka bingung Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang-orang yang bilangnya melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tapi pergi keliling-keliling ya, untuk tipu sana sini. Beberapa waktu ini ada foto gambar laki-laki yang dikirimkan dalam grup hamba-hamba Tuhan. Bapak ini datang keliling ke gereja-gereja BPIA, minta ongkos dipulangin ke daerah Jawa. Saya begini, saya begini, saya begini. Saya tidak mau konteks di luar orang percaya ya. Saya mau konteks dalam kehidupan orang-orang percaya yang katanya ke gereja, yang katanya beribadah. Masuk dalam gereja, ibadah di dalam gereja, tapi tipu sana sini. Apakah orang-orang yang seperti ini akan menerima Roh Kudus? Lalu kita bertanya, apakah orang-orang seperti ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Seringkali kita pertanyakan seperti itu. Saya sudah pastikan kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yang pasti Roh Kudus itu tidak akan pernah ada dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Sehingga dia tidak akan bisa bersama dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi pelayanan di penjara-penjara sana, seram-seram. Tapi apakah itu ada orang percaya masuk ke sana? Ada. Kolektanya Bapak Ibu Saudara di penjara waktu kami layani. Waduh, saya aja kalah tanya kolektanya. Bener. Uang 50.000 kelihatan masuk, 100.000 masuk tempat kolektor. Keren-keren. Penampilannya bos-bos.
kita perjanjian baru, dikatakan iblis itu ada. Setelah iblis itu dalam rumah sudah diusir, sudah keluar, rumah itu kosong. Nggak ada siapapun isinya. Artinya nggak ada Tuhan di sana. Dan yang terjadi adalah iblis yang bakal lebih banyak masuk ke dalam rumah itu. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan. Mari tubuh ini, baik Allah ini kita isi dengan apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kegiatan apa yang sedang kita kerjakan, dalam pekerjaankah, dalam apa lagi, dalam usahakah, dalam pergaulan, dalam apapun, mari isi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup semau-maunya kita. Orang yang hidup dengan semau-maunya kita, saya yakin dan percaya hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau hidup kita sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu akan tinggal dan hidup dalam hidup kita? Ini sebenarnya teguran bagi saya secara juga pribadi. Saya pun berusaha setiap hari untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sulit memang, tapi kita harus bersama-sama berjuang untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih dalam dunia ini kita cari? Ada pujian sekolah minggu yang mengatakan ini, apa yang dicari? Apa? Dalam dunia ini uang, uang, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Boleh cari uang, gak dilarang. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara kaya berkati pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi masalahnya, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak cara Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan untuk memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Betul, banyak cara. Yusuf tidak mengambil jalan pintas untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bisa saja dia bersama dengan istri Potifar, hidupnya terjamin nggak? Terjamin. Tapi dia tidak lakukan itu. Bisa nggak Daniel itu hidup diberkati, limpah-limpah, kaya-kaya, sangat kaya? Bisa. Tapi dia tidak tempuh dengan cara itu. Dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia. Ingat baik-baik. Kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya selalu katakan, pegang janji firman Allah yang iya dan amin. Dia akan memelihara hidup saya dan kita semua. Yang selanjutnya adalah di dalam bagian yang ketiga, saya hanya berkata begini. Apa yang harus dilakukan orang untuk menerima Roh Kudus? Yang harus dilakukan adalah menjaga satu hubungan yang baik. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau suami istri setiap hari bentrok aja, ribut aja. Bagaimana Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup saya dan kita semua? Kalau antara orang tua dan anak-anak hanya ribut saja. Bagaimana pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik kalau antar jemaat hanya gotok-gotokan? Satu dengan yang lain gak suka, satu dengan yang lain maunya marah, maunya emosi. Kadang-kadang saya bingung, orang bisa ngamuk di gereja, emosi di gereja. Coba sono, lawan orang-orang tuh di situ. Kalau perlu pergi loh ke daerah sono, perang. Jangan hanya beraninya dalam gereja ngamuk, hanya beraninya di dalam rumah istri dipukul-pukulin, atau suami dipukul-pukulin. Saya kadang-kadang kalau ketemu gitu saya bilang, sono berantem sana depan, sama orang-orang banyak sana, pukul sana. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang menjaga hubungan dengan baik. Dan kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, mari hidup menjaga hubungan dengan baik. Karena roh yang di dalam yang Tuhan berikan itu adalah roh sukacita, roh damai sejahtera, bukan roh pemarah, bukan roh iri, bukan roh dengki,
Bapak Ibu Saudara jawab sendiri dalam hati. Saya yakin dan percaya karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang penuh dengan sukacita, roh yang penuh dengan damai sejahtera. Itu akan nampak, itu akan timbul Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita katakan mulut saya, hati saya baik sekalipun mulut saya jahat. Nah dari manalah ini ucapan keluar kalau bukan dari hati? Kita marah-marah, kita pukul orang umpama kata seperti itu. Lalu kita katakan saya ini sebenarnya baik. Yang mana yang dikatakan baik? Yang mana? Hatinya. Apa yang nampak keluar itu berasal dari dalam. Baiklah hatimu, akan baiklah juga perbuatan. Betul. Pagi hari ini pekerjaan Tuhan akan bekerja bagi saya dan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita dapat menerima setiap Roh Kudus itu, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Jagalah hubungan yang baik. Suami istri baik, orang tua dengan anak-anak baik, jemaat dengan jemaat baik. Saya kemarin melihat pemuda remaja itu retret. Saya menangis, saya terharu, luar biasa. Saya terharu sekali. Satu rasa kekeluargaan yang sangat dekat, satu rasa kekompakan yang sangat besar. Saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan. Inilah generasi-generasi penerus. Betul. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara didik bagaimana itu di rumah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Gereja hanya mungkin kalau anak-anak muda datang mungkin 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, Sabtu dan hari Minggu. Tapi saya melihat mereka begitu baik, mereka begitu luar biasa. Mereka saling tolong, mereka saling memperdulikan, mereka saling peduli, saling ada itu kemarin saling make upan, dibantu make upin, dibantu ini. Ada yang jatuh dibantu cari ini, cari itu. Kalau kita dapat berhubungan dengan baik dengan sesama kita, saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu sedang bekerja bagi saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara, kemarin tuh bilang begini kemarin. Tema khotbahnya jadilah teladan, janganlah seorang itu menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, sikap tingkah laku, perbuatan, dan dalam kesucian. Bapak Gembala cuma bilang begini tugasnya. Gak usah ngomong yang panjang-panjang, yang jauh-jauh. Sikat dulu WC. Sikat dulu WC tugasnya. Sudah ada satu yang kirim video. Bapak Gembala cuma bilang begini, nanti kasih dia, saya sudah lakukan. Tapi dia kirim video. Sampai dia tulis kata-kata yang panjang. Oh maaf, yang lantainya tadi nggak ke foto, nggak ke video. Ini bagian WC dari konser. Padahal saya percaya yang lain lagi pada tidur, dia langsung konser WC. Salah satu contoh menjaga hubungan yang baik. Gak usah bicara yang besar-besar. Keluarga, rumah tangga dulu. Ayo sama-sama yuk. Kita jaga hubungan baik. Kenapa ada anak-anak bunuh orang tua? Kenapa ada orang tua bunuh istrinya, suami bunuh istri? Kenapa ada istri mutilasi suaminya? Kenapa ada orang tua bunuh anaknya, darah dagingnya sendiri? Kenapa hal itu terjadi? Karena ada satu hubungan yang tidak baik terjadi. Apakah itu yang
boleh hebat jadi singer, boleh hebat jadi pemain musik, boleh hebat jadi pemain tamborin. Tapi kalau hidupnya di luar seperti itu, saya sekarang bertanya, apakah orang-orang yang seperti itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari pagi hari ini Roh Kudus dicurahkan, diberikan bagi saya dan kita semua. Berikan hati ini, berikan hidup ini dengan baik. Berdoalah, sukalah untuk berdoa. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan yang selanjutnya, jagalah hubungan baik dengan sesama, supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup saya dan kita semua. Amin. Amin. Saya pemain musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa pujian ini mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku Tuhan kepada segala kebenaran, agar saya, agar kita semua tidak tersesat dalam mengikuti jalannya Tuhan. Pujian ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa kita perlu Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, membawa kita hidup dalam kebenaran. Kita berkata kita bukan manusia yang sempurna, betul. Oleh sebab itu mintalah Roh Kudus untuk membimbing, untuk mengarahkan,
ini Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja pada saat pagi hari ini. Tuhan menjamah kami dari bangku yang di atas maupun sampai yang di bawah. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang menjamah kami. Bahkan Tuhan yang memberikan kami satu kemenangan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan masalah, kami yang datang dengan persoalan, kami yang datang dengan kelemahan-kelemahan tubuh, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan kebenaran, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan terus berbicara dalam hati dan kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah, ketika kami berjalan menjalani hari-hari kami tahu ada tuntunan tangan Tuhan yang bekerja dan menolong hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memberi Bapak Ibu sambil persiapkan, kita masuk dalam doa. Suatu kehormatan jika kami boleh memberi pagi hari ini Tuhan. Kami memberi bukan karena Tuhan berkepunyaan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Tuhan dan ingin membantu pelayanan tempat ini Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Yang siap memberi katakan amin.
dari Saudara Cliff Emmanuel Kevin tanggal 7. Selamat ulang tahun untuk anak Etan Malaki Simamora tanggal 4. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam mitra di kala duka atau MIKK bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk pembelian perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian menabung untuk retreat bisa menghubungi Ibu Edi. Dan untuk acara Natal kita tahun 2025 bisa menghubungi Saudari Yesika. Disampaikan ucapan terima kasih atas terlaksananya retreat youth tanggal 6 sampai tanggal 7. Untuk pengurus youth, untuk pembicara Bapak Stephen, Ibu Kristiana, Ibu Agnes, Saudara Felix, kiranya Tuhan memberkati. Dan yang tidak kalah penting, terima kasih untuk bagian konsumsi Ibu Mutasoid, Ibu Novianto, Tuhan memberkati. Demikian juga terima kasih kepada jemaat atau orang tua yang telah mengutus anak-anaknya bergabung bersama dengan kami. Sangat disayangkan Bapak-Bapak sekalian, ada beberapa anak yang tidak bisa ikut hanya karena kendala keuangan. Jadi saya sedih, mereka tidak bisa ikut hanya karena keuangan gitu. Saya dengar cerita ini ya cukup menyedihkan gitu. Seharusnya uang itu jangan jadi kendala ya. Uang itu jangan jadi kendala. Bisa diambil dari mana saja gitu ya. Jadi lain kali anak-anak kita bawa semua gitu ya. Dan saya percaya ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka akan diubahkan hidupnya ya. Baik, kita berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak muda. Saya kira demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dengan baik dalam ibadah kami hari ini. Engkau memberkati kami para pelayan-pelayan, para hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Engkau yang memenuhi mereka dengan segala kemurahan dan kebaikan. Engkau yang menjaga dan memberkati mereka. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati rencana-rencana mereka, berkati hubungan suami dan istri, berkati hubungan antara anak dengan orang tua. Kami percaya Allah melimpahkan segala kemurahan dan berkat-Nya ke dalam rumah tangga keluarga kami. Kami berdoa buat Saudara Cliff Emmanuel Kevin yang berulang tahun. Tuhan memberkati anak ini, Tuhan jamah lawat dia dalam nama Yesus. Berdoa bagi anak kami Etan Malaki Simamora, tangan Tuhan yang juga menjamah memberkati anak kami ini. Tuhan berkati lawat mereka dalam anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi rencana pernikahan Saudara Tiarnida Pasaribu. Tuhan tolong, mohon anugerah-Mu, mohon penyertaan-Mu. Kami percayakan kekasih kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang menyediakan semua yang mereka perlukan. Kau telah mengirim seorang pasangan yang baik. Tuhan pun yang akan memelihara pernikahan, acara pernikahan mereka dengan sempurna. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terbaring oleh karena kelemahan-kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi Ibu Benyo. Hamba berdoa bagi Bapak Cheng Hai. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi.
Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Ibu Maria, Oma Unggang, Ibu Simanjuntak, Ibu Nina, Ibu Ari. Engkau yang hadir kepada pribadi-pribadi ini, Tuhan, pulihkan mereka. Tuhan, sembuhkan mereka dengan belas kasih Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas tubuh mereka yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Hamba berdoa bagi Bapak Arpan, Tuhan tolong jamah di mana Bapak ini ada hari ini. Tapi kami percaya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu juga dinyatakan atas hidup mereka. Sehingga keadaan kami baik-baik saja oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kami, biarlah ini menjadi perhatian bagi kami bersama untuk selalu kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pula gereja-Mu di tempat ini. Kami menaruh pengharapan kepada Tuhan untuk Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Berkatilah kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.